Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan SMA Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Mapel PKWU kali ini diperuntukkan untuk kelas 11 jurusan IPS, strain budidaya, yang kita ambil nanti budidaya ikan konsumsi dengan saya tutor Sumarwan Eskom. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami perencanaan usaha budidaya pemeliharaan ikan konsumsi, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran, kemudian menganalisis sistem produksi pembesaran ikan konsumsi berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Dalam pelajaran kali ini disisipkan pula pendidikan karakter. Yang pertama adalah kerja keras, perilaku yang menunjukkan usaha sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketiga adalah mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban. Kemudian perencanaan usaha pembesaran ikan konsumsi yang dilakukan, yang pertama adalah kesiapan modal. Nah, modal tentunya sangat diperlukan. Ada pepatah berbasuki mawabio. Kemudian mengurus izin usaha, misalnya izin gangguan dan sebagainya. Selanjutnya adalah menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan atau dibesarkan, misalnya ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan emas, ikan gurame misalnya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan wadah pemeliharaan. Ini yang kita garis bawah adalah yang akan kita bahas untuk materi kali ini tentang wadah pemeliharaan ikan konsumsi. Kemudian menentukan jadwal pemeliharaan. Jadwal pemeliharaannya bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan kebutuhan sarana berupa alat dan bahan yang diperlukan dalam budidaya, pembenihan atau pembesaran ikan konsumsi. Kemudian kita mulai membahas wadah pemeliharaan ikan konsumsi atau disebut pula dengan istilah kolam. Ada 2 jenis kolam yang kita pakai. Yang pertama adalah kolam permanen, yaitu kolam yang dapat digunakan secara terus-menerus untuk pemeliharaan. Bahan baku yang digunakan berupa bata merah, bata ringan atau herbal, batako atau batu kali, yang kesemuanya bisa didapatkan dengan mudah di toko bangunan terdekat kalian. Kemudian bahan pendukungnya bisa semen, pasir, besi, dan air. Bahan lain misalnya ada kolam cetakan pabrik atau menggunakan bahan berbahan dasar fiber. Yang kedua adalah kolam semi permanen, yaitu kolam yang hanya dapat dipergunakan 1 kali atau lebih masa panen. Nah, bahan baku yang digunakan bisa berupa plastik bening tebal itu, kemudian terpal maupun MMT atau yang biasa dipakai untuk mencetak spanduk. Nah, bahan pendukungnya bisa kayu untuk rangka ya, bambu, rotan, kemudian paku untuk membuat rangkaiannya. Nah, media pemeliharaan kolam terpal. Kenapa kita memilih kolam terpal? Karena keuntungannya adalah bahan mudah didapatkan. Bisa di toko bangunan, di toko alat pertanian, atau di toko kelontong. Biasanya ada toko peralatan rumah tangga, biasanya menyediakan kolam terpal. Harganya lebih terjangkau. Kemudian bahan pendukung dapat menggunakan bahan limbah, misalnya sisa-sisa kayu kering maupun bambu yang ada di pekarangan. Nah, kemudian dapat dibuat atau dipraktekkan langsung oleh peserta didik. Fleksibel, dapat dipindahkan menyesuaikan pekarangan rumah, mau di depan rumah, di samping rumah maupun di belakang rumah.
Nah, tidak memerlukan keahlian khusus. Artinya misalnya tidak perlu tukang profesional untuk membuatnya. Nah, ini bisa kalian catat bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah bahan utama terpal tipe A5 ukuran 2x3 meter sebanyak 1 lembar. Loh, itu apa A5? A5 atau A8 adalah kualitas ketebalan dari terpal yang dijual. Kemudian MMT bekas atau bekas spanduk yang berbahan dasar MMT secukupnya. Ini nanti untuk memperkuat dinding kolam. Kemudian batang kayu usuk panjang 50 cm sebanyak 6 batang. Kalau di toko bangunan biasanya usuk dijual per batang 3 meteran atau 4 meteran. Atau kalian bisa menggunakan bekas kayu yang tidak terpakai di rumah, atau bisa memotong dahan atau pohon-pohon kecil yang ada di rumah kalian. Kemudian kayu reng panjang 200 cm sebanyak 6 batang. Nah, kayu reng panjang 100 cm untuk 6 batang. Kemudian bilah bambu seperempat panjangnya 200 cm 8 batang. Bilah seperempat ini artinya satu bulatan bambu itu dibelah menjadi 4 bagian. Selanjutnya, bilah bambu seperempat 100 cm sebanyak 8 batang. Kemudian paku usuk secukupnya atau seperempat kilogram. Kemudian paku reng juga seperempat kilogram. Nanti paku pines 1 box itu untuk merekatkan terpal ke rangkaian atau ke rangka kolam. Nah, langkah pembuatannya adalah sebagai berikut, sangat praktis, sangat mudah. Yang pertama, siapkan batang kayu usuk, kemudian buatlah kotak persegi panjang gabungan usuk dan reng. Nanti ada ilustrasi gambar yang saya tampilkan. Kotak persegi panjang gabungan usuk dan reng itu menggunakan paku usuk dan reng. Paku usuk untuk memaku yang besar, paku reng untuk memaku yang kecil agar tidak pecah. Kemudian dibuat 2 bagian depan dan belakang. Berikut ilustrasinya. Kita siapkan dulu batang atau tiangnya yang kayu usuk panjang 50 cm. Kemudian kita rangkaikan dengan kayu reng 3 bagian. Kita buat 2 buah depan dan belakang. Nah, setelah digabungkan 2 bagian tersebut menjadi rangka kolam, kemudian diperkuat dinding kolam dengan bilah bambu yang sudah kita belah tadi. Kemudian kita perkuat sisi dalam dengan MMT bekas pada dindingnya. Nah, setelah itu nanti bisa kita lihat di ilustrasi. Nah, ini berikut ilustrasinya. Nah, setelah jadi, kemudian dipaku dengan kuat, maka ditambahkan alas berupa jerami kering di bagian bawah kolam. Nanti dimaksudkan untuk agar terpal yang dipasang tidak mudah sobek kalau terinjak kaki. Kemudian setelah siap, kita pasangkan terpal dalam rangka. Kemudian kita perkuat terpal dengan paku pines. Kita pakukan pada reng di sekeliling kolam. Nah, setelah itu kita lakukan uji coba pengisian air dan mengamati kebocoran. Nah, jika sudah kita amati dan dipastikan tidak ada kebocoran, maka barulah kita bersihkan sisa zat kimia dengan daun pepaya dicampur dengan lumpur sawah dengan cara digosokkan ke seluruh permukaan terpal, kemudian bilas dengan bersih. Nah, media kolam sudah siap digunakan. Ini terpalnya, ukuran yang kita gunakan adalah terpal ukuran lebar 200 cm atau 2 meter, kemudian panjangnya adalah 300 cm atau 3 meter. Demikianlah materi prakarya dan kewirausahaan strain budidaya ikan konsumsi. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Materi selanjutnya akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas dan pertanyaan kalian simak pada Google Classroom. Terima kasih dan tetap semangat. Semanta juara, semanta hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.